tadi seperti ada keajaiban. Jadi anak saya yang autis itu kan bisa jauh dari saya. Padahal udah sering saya bilangin, misalnya pas lagi saya sholat gitu, nah lagi sholat ya kamu jangan ke belakang. Nanti tengah-tengahnya saya sholat itu mesti lama ngajak ngomong seperti itu. Nah ini tadi padahal kan lama ya saya di Iya, belakang. ini udah Dia mau ada dari luar 50 menit kali ya. apa ya? Ibu nge-zoom udah ada 50 menit. Oh nggak tahu Bang berapa ya? Iya, maksudnya ibu udah ada nge-zoom itu 50 menit, anak nggak ganggu. Oh iya nggak ganggu sama sekali. Padahal dia mondar mandir Bang mondar mandir dan ini kan ada jendela besar. Biasanya kalau pintunya saya tutup, dia tuh cemas mencari saya, gedor-gedor, dorong buka. Ini tadi mondar mandir dan nggak kedengaran suaranya. Biasanya kan panik dia, suaranya keras gitu mencari-cari saya. Ini tadi mondar mandir gitu, cuma dia kayak bergumam gitu, mondar mandir. Tapi saya waktu SN tadi agak jangan kesini, saya sambil seperti itu tadi. Nah, jadi itu kan udah jadi satu sign atau sinyal buat ibu untuk terus semangat. Oh ya. Ya. Terus di dada saya ini seperti apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh nampak angin. Seperti kalau naik motor itu terus bertatapan dengan angin itu loh Bang Ed. Itu kayak tekan, kayak ada angin yang menekan gitu. Saya mulai bergabung dengan RSN itu tanggal 19 Mei 2023. Setelah pasca operasi, saya ikut grup untuk orang-orang yang sakit parah, yang butuh pemulihan, merasa pulih lebih cepat ya. Itu sebulan gitu, saya merasa sudah bisa duduk, sudah mulai jalan timik-timik gitu. Sampai akhirnya saya perpanjangan lagi pada tanggal 27 April kemarin. Yeah. Perpanjangan lagi, lega. Yang penting saya sudah gabung lagi. Saya rasakan beda sekali. Nah kalau yang kemarin ini, entah ya, saya rasanya kok dekat sekali dengan Bang El itu. Jadi setiap Bang El menyampaikan afirmasi, saya tuh rasanya seperti itu ditujukan untuk saya gitu loh. Nggak tahu saya yang GR atau sudah karena menerima energinya dari Bang El itu ya, nggak tahu juga saya. Terus dari situ saya ini kepengen lagi gabung, apalagi sekarang ditambahi jamnya kan, udah ada jam sekian ada lagi, jam sekian ada lagi, seperti itu. Sudah ditambahi yang SN bersama itu. Dulu kan cuma sekian gitu aja kan. Nah itu cuma kendala saya, kok dilalah kok saya itu mesti kelewat waktunya, karena saya kan punya remaja autis laki-laki 17 tahun yang sekarang sedang libur panjang sekolah. Otomatis saya harus full mendampingi kan. Jadi ada saja ketika jamnya mau SN bersama, saya harus mendampingi anak saya. Nanti ada waktunya mendampingi anak saya lagi. Nanti semakin banyak ibu bersyukur, hidup ibu semakin beruntung, bahkan beruntung terus. Nah, saya kasih tanggapan untuk yang tadi yang ibu bilang, berbeda, merasa lebih dekat. Iya. Itu dampak dari saya terus dalam beberapa bulan ini menaikkan vibes atau vibrasi saya. Itu dampaknya. Jadi untuk kita atau saudara-saudara yang terkonek itu akan merasa lebih dan lebih lagi, asal mau gitu, begitulah cara energi itu bekerja. Rasanya tuh pengen kayak ini jadwal jam sekian, saya tuh pengennya tuh bayangan saya pengen selalu ikut gitu loh, tapi kenyataannya tidak seindah yang saya bayangkan, tidak semudah itu ternyata. Itu ada tekniknya. Pagi-pagi sebelum ibu beraktivitas, bangun,
belum Ya, beraktivitas, ibu niatkan semua perjalanan, semua niatan atau keinginan ibu dikabulkan Tuhan, dikabulkan semesta sepanjang hari itu. Itu latihan, latihan terus, latihan. Tapi sabar. Kayak ya, yang saya bilang, mie instan aja kan butuh proses, Bu. Nah, di situ banyak member yang pengennya instan. mm, Saya mungkin aja bisa memberikannya instan, tetapi akhirnya bukan edukasi, toh. ya, Besok-besok minta instan lagi. ya. Saya masih ingat kok awal mula di RSN. Saya lupa pernyataan Bang El itu waktu di Ngaji Roso atau waktu saya awal-awal di RSN ya. Pokoknya saya masih ingat Bang El itu intinya kalian itu harus berusaha sendiri, jangan tergantung sama saya. Suatu saat harus bisa sendiri. Intinya tuh seperti itu. Itu yang saya ingat. Memang seperti itu. Sama kayak anak ke orang tua. Ya, Walau saya nggak bilang saya orang tua di RSN ya. Nah, kembali yang Ibu bilang tadi, Ibu punya anak toh, ya. Anak saya dua. dua, sekarang umur, Yang besar itu perempuan, kemarin habis wisuda, alhamdulillah cum laude, wow, umur 22. Itu memang ketika SN juga saya mohonkan, Pak. Selalu saya mohon. Dan yang kedua ini autis laki-laki 17 tahun. sejauh mana? Kondisinya sejauh mana? Seperti apa Uh, kondisi? autisnya Ya. nggak apa ya, nggak yang parah-parah amat. Jadi dia masih bisa sekolah walaupun sekarang SMA-nya di sekolah khusus ya anak-anak seperti itu semua. Intinya kan saya biar ada kegiatan gitu loh Bang El, mentang-mentang anak autis terus saya biarkan kayak gitu enggak, tetap ini tanggung jawab saya sekolahkan sesuai kapasitasnya dia. Saran saya, dari ibunya dulu yang ibu healing. Ya. Ibu terapi dulu diri sendiri. Ini saran saya ya. Terapinya kira-kira seperti ini. Ibu melihat dia bukan anak yang dalam tanda kutip autis. Ibu melihat dia sebagai anak yang sehat, normal, dan lain sebagainya. Nah, lalu perbesar energi ibu. Panduannya kan udah saya bagi kemarin kan. Ibu perbesar energi ibu, sama ikuti sedapat mungkin jadwal, lakukan setidaknya sadar napas itu 1 jam per hari. Bisa bagi 2 per 30 menit. Lalu self healingnya Bu. Jadi buat tujuan ibu, saya pengen bisa terapi anak saya. Padahal dampaknya nanti untuk ibu juga. Begitulah prinsip cinta kasih. Oh, mungkin seperti yang Bang El pernah bilang itu ya, dulu kan sering bilang-ulang, kebaikan itu akan kembali ke dirimu sendiri, seperti itu. Sebetulnya bukan kembali. Sebetulnya kebaikan itu bukan hanya kembali, tetapi waktu kita melakukan kebaikan itu, kita sedang menikmati kebaikan itu. Kita duluan yang menikmatinya. Makanya kalau orang berbuat baik, dia nggak akan pernah kekurangan dalam hidup. Karena apa? Orang kan cenderung mencari kebahagiaan di luar toh, Bu. Iya. Jalan-jalan, ngapain? Aduh, buat healing, buat ini supaya bahagia. Kemana? Ke mall supaya bahagia. Nonton, kenapa? Supaya seneng. Ya, melakukan sesuatu supaya dipuji. Kenapa perlu dipuji? Supaya saya senang. Nah, hal-hal itu sejak saya gabung di RSN, saya dapat pemahaman dan saya nggak ada mindset seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi tentang anak ibu. Lalu ibu besarkan dulu,
jaga pikiran ibu sedapat mungkin nggak kesal ke dia. Lalu yang berikutnya adalah setiap saat ibu mengingat dia, ibu doakannya begini, bayangkan dia sehat, normal, nggak kurang apapun. Ibu peluk dia, kalau bisa misalnya karena dia udah besar kan nggak segampang anak bayi dipeluk toh. Iya. Contoh dia udah tidur, ibu masuk ke kamarnya, nggak tahu ibu sekamar sama dia, saya nggak tahu, ibu masuk ke kamarnya, lalu ibu pegang ubun-ubunnya, dadanya, ibu booster, istilahnya booster. Karena untuk di RSN itu udah banyak sebenarnya testimoni penanganan sang ibu untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Iya. Dan itu membaik, Bu. Dari anak yang sangat tantrum, yang nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal lompat pagar, bla bla bla, itu bisa duduk tenang. Padahal itu umur 16 tahun, Bu. Udah umur 16 tahun, saya ajari cara seperti itu, anak itu membaik, bisa makan sendiri yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti terjadi ada proses, toh? Ya. Cuman ya itu saran saya begitu, ibu yang berbenah. Tapi kalau ibu melihat Tuhan menitipkan ini ke saya sebagai berkah, sebagai guru. Kenapa saya bilang guru? Banyak ilmu pastinya yang ibu dapat dengan kehadirannya dia dalam hidup ibu. Iya. Ilmu ikhlas, syukur, sabar, macam-macam. Nah, ibu berangkat dari sana, peluk dia, semisal ibu mau tidur nih, dia udah tidur, ibu mau tidur, itu ibu imajinasikan sedang memeluk dia. Bisa juga imajinasi ibu buatnya begini, Bu. Ibu imajinasikan dia masih bayi. Supaya enak gendong ya kan. Ibu peluk sepenuh hati, lalu berafirmasi dalam hati, dia sehat, sempurna, seperti anak-anak yang lain. Ibu tekun melakukannya dari hati, dari cinta, nanti lihat hasil. Itu yang saya bilang begini. Baru 4 tahun dia menikmati keberlimpahan yang luar biasa. Tolong ibu catat, keberlimpahan yang dimaksud itu bukan hanya tentang uang. Tapi apa? Kebahagiaan, kedamaian. Waktu aku mengingat mertuaku pagi-pagi, siang datang, Bu, kemarin. Ngobrolin mertua. Gimana ya kalau aku mau ke rumah, di sana itu banyak berisik banget. Mereka datang, khusus datang. Hanya mau mampir ke sini. Sampai saya tanya, dari mana? Ma, saya manggilnya mama kan. Dari mana, Ma? Dari rumah. Mau kemana? Ya mau ke sini. Enggak, aku tanyanya. Iya, kami dari rumah langsung ke sini. Iya, ke sini mau ngapain? Ya mau main aja, berkunjung. Emang nggak boleh katanya. Bukan nggak boleh. Terus aku ceritain. Baru dia paham. Kan ditanyain dari mana mau kemana kan tersinggung dong. Iya. Connect ke saya kalau mau, nanti saya ngebooster ibu. Tinggal ibu tekuni terus, rajin terus. Gimana tadi? Tadi seperti ada keajaiban. Jadi anak saya yang autis itu kan bisa jauh dari saya. Padahal udah sering saya bilangin, misalnya pas lagi saya sholat gitu, kamu lagi sholat ya, kamu jangan ke belakang. Nanti tengah-tengahnya saya sholat itu mesti mama ajak ngomong seperti itu. Nah ini tadi padahal kan lama ya, saya di belakang. Iya, ini udah ada 50 menit kali ya? Apa ya? Ibu nge-zoom udah ada 50 menit. Oh, nggak tahu Bang. Berapa ya? Iya, maksudnya ibu udah ada nge-zoom itu 50 menit, anak nggak ganggu. Oh iya, nggak ganggu sama sekali. Padahal dia mondar-mandir Bang.
mondar-mandir, dan ini kan ada jendela besar. Biasanya kalau pintunya saya tutup, dia tuh cemas mencari saya, gedor-gedor, didorong, buka. Ini tadi mondar-mandir dan nggak kedengaran suaranya. Biasanya kan panik deh, suaranya keras gitu mencari-cari saya. Ini tadi mondar-mandir gitu, cuma dia kayak bergumam gitu, mondar-mandir. Tapi saya waktu SN tadi agak jangan kesini, saya sambil seperti itu tadi. Nah, jadi itu kan udah jadi satu sign atau sinyal buat ibu untuk terus semangat. Oh ya. Terus di dada saya ini seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh nampek angin, seperti kalau naik motor itu terus bertatapan dengan angin itu loh Bang Ed. Itu kayak tekan, kayak ada angin yang menekan gitu. Ya, jadi itu tadi energi untuk membenahi perasaan ibu, ya. Oh, gitu. Selamat buat ibu, cakra jantungnya akan semakin sehat. Oh, amin. Cakra jantung ibu nanti semakin sehat untuk IMI dan keluarga terdekat ibu lah. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Kita sudahi, semangat terus ya. Salam buat IMI. Iya, terima kasih banyak Bang Ed.